Millionaires, yuk kita bikin video konten. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu nih. Ternyata 87% closing online itu karena video yang menarik, guys. So, gimana caranya bikin video konten yang menarik? Pertama-tama jangan lupa kita mesti bikin skrip ya. Nah, itu ide konten apa sih, yang pesan apa yang kita mau sampaikan melalui iklan konten atau video konten yang akan kita bikin tadi. Nah, di sini aku contohin dengan 3 elemen aja ya, kurang lebih coretannya seperti ini. Lanjut, kalau udah siap, kita pilih mau posting kemana. Seperti ini, aku mau post di story ya, jadi ambil yang 9:16. Pilih background yang polos aja dulu, terus ditarik ke durasinya minimal 15 detik ya. Kita nggak mau bikin video yang terlalu panjang, biar pesannya dapat, kita juga efektif menyampaikan pesan. So next, lapisan berikutnya kita taruh apa? Elemen-elemen foto, video yang kita mau. Nah, kita rapihin deh, kita crop seperti ini. Kemudian tata letaknya di tengah, contoh seperti ini, aku taruh-taruh dulu ya. Kemudian kita add lagi layer untuk tulisan. Nah, seperti tadi di sketsa kan ada tulisan headline nih, di awal kita mau tulis apa. Contoh misalnya suka bingung ide konten. Nah, ini memang iklan yang aku sasar untuk para konten kreator pemula atau orang-orang yang mau berjualan online dan mereka tuh pemula. Kadang suka bingung, aduh gue jualan apa lagi ya, nulisnya apa lagi. Nah, di KineMaster itu semua itu bisa kita edit, mulai dari jenis fontnya, warnanya, outline-nya. Nah, teman-teman harus explore ya. Di kanan ini ada menunya seperti ini. Contoh aku sukanya letter by letter seperti ini. Jadi dia seperti mengetik. Nah, kemudian kita tambah lagi. Contoh aku mau tambah stiker. Ini sudah di-download dulu ya, teman-teman. Itu ada rumah di atas. Bisa kita download dulu, aku karena udah sering edit jadi ada. Nah, aku mau tambah efek ini nih, ini stiker sih, masuknya di Liquid Burst. Nah, tapi karena screennya nanti kan ininya story ya, kita akan rotate, jadi kita pakailah olah pikir kita untuk menampilkan konten yang menarik, rapih, dan informatif. Nah, tadi balik ke stiker ya, kita pilih layernya, terus aku rotate nih, dan aku perbesar seukuran dengan layar. Contohnya seperti ini jadinya. Nah, cakep kan? Nah, semakin teman-teman bikin konten dengan aplikasi ini semua bikin desain, bikin thumbnail, bikin video itu semua selesai di aplikasi ini dan selesai di handphone. Jadi nggak ada penundaan sama sekali. Mesti ke desktop, mesti ke laptop, mesti pindahin lagi, upload ke YouTube-nya juga mungkin tertunda. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita atur-atur letaknya di mana seperti ini. Yes. Begitu. Lanjut. Nah, ini aku suka rubah ya outline-nya, kayaknya merah yang biasanya. Emang kadang rada galak sih, tapi catchy gitu ya. Ya, kita mesti belajar dari konten orang lah. Kalau kita lihat konten YouTuber, konten yang lain itu apa sih yang mereka tulis tuh kayak gimana, jenis fontnya, tata letaknya, itu kita mesti belajar terus. Karena kalau nggak kita kerjain sendiri, ya berarti lo harus siapin duit dong untuk lo bayar lembaga developer, pihak yang bikin konten menarik. Nah, sekarang sebelum penghasilan mungkin puluhan juta, gak ada salahnya kita bangun habit kebiasaan bisnis online dengan bikin semua sendiri. Nah, seperti ini. Nah, tulisan itu sebenarnya kalau udah dibikin, kita bisa duplicate ya. Di sebelah kiri ada titik 3, itu kita bisa duplicate. Nah, ini aku mau bikin jenis fontnya yang berbeda. Jadi aku ketik ulang seperti ini. Dikasih backgroundnya juga dipertebal, tulisannya juga dikasih outline. Itu diutak-atik ada di bagian menu kanan. So, aku lihat sih nggak semua orang ya suka mendesain seperti ini ya. Tapi teman-teman kalau memang mau jadi konten kreator atau memang punya bisnis online, teman-teman harus sadar kalau konten ini sudah beralih ke konten video yang singkat, menarik. Kalau teman-teman nggak bikin diri teman-teman ahli, ya
bisa jadi dagangan kalian nggak dilirik gitu. So mendingan ngumpul aja sama teman-teman, kita belajar bareng. Nah kayak gini, mungkin kamu belum punya ini, Copywriting Matic. Nah oke, setelah itu aku mau kasih lihat kita punya produk modul ya, modul komplit untuk belajar desain dan copywriting. Kalau dulu sekolah itu kita belum tentu punya skill, kalau sekarang skill itu kita bisa beli dan murah dan lengkap, bisa langsung praktek, bisa dapetin income jutaan bahkan puluhan juta dari handphone aja, gawe dari HP, cuan dari iklan, seperti itu. Nah ini aku lanjutin dulu ya, kita crop. Ini aku dari screenshot soalnya. Kita crop seperti ini. Oke, kalau udah kita centang di kanan. Setelah itu ini aku mau dua ya, jadi kita duplicate di kiri. Aku duplicate nih, ada dua. Yang satu aku crop ke atas, yang satunya lagi aku ambil yang bawahnya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi teman-teman perhatikan ya, kalau di KineMaster itu kita perlu pilih layer mana yang kita mau edit. Ini ada kuning-kuning ya, jadi itu di tata letaknya kita mau pilih yang mana. Jadi modelnya ini sebenarnya kanvas lembar dasar ditumpuk-tumpuk-tumpuk gitu. Nah tumpukan mana yang kita mau geser, mau edit, itu kita pilih dulu tuh yang ada di kelilingnya kuning itu adalah yang kita olah, jadi yang lain nggak gerak atau nggak dapat efeknya. Nah mungkin di awal teman-teman akan berkenalan dengan jenis huruf, bagaimana ambil stiker, bagaimana menulis gitu ya. Tapi intinya semua elemen, semua unsur itu bisa dipercantik dan diberi efek, kemudian ditutup dengan diberi musik, seperti itu. Yang paling pasti bikin dulu ide kontennya seperti apa, sketsa minimal dengan 3 elemen seperti tadi aku contohkan. Oke, nah aku closing dengan informasi kelas nih. Aku lagi ada kelas tanggal 1 Agustus. Ini kita ada kelas gratis gimana bikin konten YouTube, simple YouTube gitu. Jadi nggak ada penundaan lagi, bikin konten YouTube itu nggak gelap ya, nggak bikin semangat orang yang nonton, atau kita juga nggak tahu, udah cuman videoin aja langsung upload. Nah kalau konten YouTube itu teman-teman minimal ada thumbnail atau cover dari videonya, sehingga orang itu udah tertarik duluan lihat judulnya, ada tulisannya gitu ya. Misalnya bisnis apa, sukses online tanpa bikin konten gitu kan, orang gimana nih ya kan, kayak teman-teman lihat misalnya pendapatan YouTube pertama gitu, apalagi ya judul-judul yang memang menarik sesuai dengan video teman-teman itu ditulis di depan, dikasih fotonya yang menarik atau mungkin foto orang atau gambar elemen atau gambar lain yang mendukung, terus kita edit sedikit untuk masuk ke video kita. Itu yang bikin orang ngeklik dan tonton video kita. Nah kayak gini nih, aku mau cerita tentang kamu pusing bikin konten setiap hari, ternyata ada loh alatnya bikin instan iklan, konten itu di stok. Waduh, kalau udah punya alat ini asik deh. Tapi kembali lagi ya, semua itu perlu disiplin dan teman-teman harus tahu teman-teman punya tools apa, gimana makainya. Kalau enggak cuman sekedar numpuk ilmu doang. Nah yang bikin mager itu adalah kalau teman-teman sendirian. Kalau teman-teman masuk ke grup, jamin teman-teman nggak akan mager dibanding sendirian. Nah kalau emang lagi males atau bingung, langsung cus tanya aja ke grup, nanti akan disupport sama teman-teman yang lain untuk semangat lagi. Oke, seperti ini. Kita edit dulu. Aku percepat ya. Nah kayak gitu diedit. Nah buat teman-teman tahu, semua tulisan ya di bawah ini kan teman-teman bisa lihat nih, ada tiap tulisan itu ada layernya. Itu layer ya teman-teman, dipisah, ada layernya. Nah tinggal dipilih layernya, dipilih mana yang mau diedit. Setelah ada kuning di kelilingnya, kita edit deh seperti ini contohnya.
Misalnya aku mau rubah efek. Nah, efek untuk masuknya seperti apa? Nah, efeknya pop. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini efeknya apa? Masuknya. Setelah aku perbesar dulu ya. Mau ditaruh di mana? Kemudian animasinya mau dibuat apa? Seperti ini. Nah, mungkin clockwise. Nah, seperti itu jadinya. Seru kan? Nah, jadi semua tuh udah ada di sini, teman-teman. Nah, ini juga setelah tata letaknya cocok. Nah, ini dia daftar ide konten gitu, teman-teman. Konten apa namanya? Modul untuk belajar desain dan caption penulisan copywriting. Nah, in animationnya seperti apa? Oke, setelah itu semua font tulisan juga ada animasi masuk dan keluarnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini tulisan ini aku kalau sudah final dan biar nggak pusing tulisannya sama, kita tinggal duplicate tadi di kiri. Ada titik 3 kiri atas, kita duplicate, kita mau tulis apa lagi gitu kan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa tanya jawab di grup kalau teman-teman kurang jelas, tapi intinya teman-teman harus coba dan explore menu di kanan dan kiri. Kurang lebih seperti itu ya, aku sampaikan begitu dulu aja. Sekarang aku mau percantik lagi. Ingat ya teman-teman, dipercantik terus, tapi jangan sampai pesannya nggak tersampaikan. Jadi jangan berlebihan atau tertumpuk atau nggak jelas. Atau mungkin idenya kebanyakan karena nggak disiapin idenya di awal tuh seperti apa. Nah, untuk background aku cari di Pinterest dengan keyword aesthetic wallpaper. Nah, dari wallpaper ini aku cek karena aku pengen yang seger ya, kayak orang lagi mikir, so aku kasih biru. Nah, ini tinggal titik 3 di atas, kita download image. Lanjut, kita kembali ke KineMaster dan ambil layer yang tadi kita download. Nah, kita perbesar sesuai ukuran layarnya. Kemudian di kiri secara tata letak ya, di kiri atas itu kita send to back. Jadi kita taruh di lapisan dasar setelah background ya, background Tosca itu, kemudian kita taruh background wallpapernya, baru deh tulisan dan foto-foto di atasnya. Begitulah kurang lebih. Oke, kita lihat yuk tampilannya seperti apa. Kita play. Nah, jadi keren kan? Nah, seperti ini. Oke. Nah, kan tuh ngobrol, aku ngajak ke kelas gratis, jangan ketinggalan ya. Oke. Lanjut. Nah, di bagian awal tuh kayaknya sepi banget kan ya teman-teman. Kembali lagi karena sudah terbiasa, aku pun punya stok model atau foto. Ini karena tadi handphoneku penuh ya, aku pakai yang ada aja. Tapi intinya yang mikir gitu ya, suka bingung. Nah, ini kayak kurang cocok. Aku hapus dulu, langsung aku tambah lagi layer. Kita pakai aja stok yang ada. Aku punya ratusan foto teman-teman, akan foto diriku sendiri ya daripada bayar orang ya kan. Foto aja nggak apa-apa, yang penting kita pakai baju yang rapi. Nah, aku pakai yang ini aja deh, yang rada-rada mikir, nggak apa-apa ya pakai masker. Oke, nah jadi jelas gitu ya, kita juga komunikasi sama orang yang baca konten kita. Nah, ini dari sini engagement itu dibangun teman-teman. So seperti ini. Oke, aku geser sesuai dengan tulisannya aja ya. Kan teman-teman udah paham ya layer. Nah, aku pilih layer tulisan, kemudian aku taruh deh posisinya di mana. Kurang lebih seperti itu, biar lebih menarik lagi. So, seperti ini. Sekan. Lanjut, apalagi ya? Aku mau tambah sedikit sparkle sih di tulisannya, berarti nambah layer untuk stiker. Nah, sekarang kita tambah mulai dari sini kali ya. Tambah layer, stiker, kemudian aku emang glitter banget sih anaknya. Jadi aku tambah star drops dan yang putih or kuning ini. Nah, yang kecil ini aja di tulisannya. So, ini udah ada, terus kita mesti rotate atau sesuaikan, ini kan lebar ya. Udah deh gue putar aja.
Tapi stikernya ini teman-teman lihat di bawah ya, dia itu mau dibawa sepanjang menit yang mana. So kayak gini, nanti aku akan perpanjang. Oke. So sketsa ide di awal, kesiapan teman-teman, dan secantik apa teman-teman mau edit itu penting banget, perlu dilatih. Nah, aku mau tambah stiker panah di akhir. Nah, udah gitu aku tambahin audio deh. Nah, aku udah punya beberapa download. Itu yang di atas tuh ada gambar rumah ya, store. Nah, setelah Nah, terakhir jangan lupa biar halus ya teman-teman, ke settings audio dan videonya di akhir dibikin fade out atau memudar. Oke, lanjut kita ekspor deh. Nah, nggak usah gede-gede, 720 aja. Kita save dan bisa langsung di-share ke media sosial, ke WhatsApp status, atau ke grup seperti ini. Contohnya, kumpul sama yang rutin ngide yuk biar gampang bikin konten. Langsung deh kita share. Happy content creating!